selamat siang. Perkenalkan, saya Astriadu dengan NIM 216111116. Saya adalah mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada Universitas Citra Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dari nilai-nilai anti korupsi, yaitu nilai kedisiplinan. Video ini saya buat sebagai bentuk dari pemenuhan pada tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan yang diampu oleh Bapak Mario Koremiga. Nilai-nilai anti korupsi. Berbicara tentang nilai-nilai anti korupsi, umumnya ada 9 nilai dasar yang perlu dipatuhi agar tidak terjadi penyelewengan ataupun tindakan korupsi. Salah satu dari ke-9 nilai ini adalah nilai kedisiplinan. Kedisiplinan kata dasarnya adalah disiplin. Disiplin di sini seringkali diidentikan dengan tepat waktu. Namun, meskipun keduanya saling terhubung dan terkait erat, tetapi tidak dapat diidentikan secara tepat. Karena tepat waktu hanyalah salah satu aspek dari kedisiplinan, sedangkan disiplin mencakup lebih dari sekedar ketaatan terhadap waktu. Adapun definisi dari kata disiplin, menurut Sugono pada bukunya cetakan tahun 2008, beliau mengatakan bahwa disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Nah, peraturan di sini bukan hanya sekedar peraturan tertulis, tetapi peraturan non tertulis, yang mana sudah disepakati bersama dengan pihak lain atau satu kelompok atau satu peraturan yang dibuat oleh diri sendiri. Sikap disiplin ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena apabila tidak ada sikap ini, maka berbagai aspek kehidupan akan curut marut dan berantakan. Sikap disiplin ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan formal maupun non formal. Contohnya ketika di rumah, sikap disiplin yang bisa kita terapkan adalah bangun tepat waktu dan tidur tepat waktu. Dan juga kita bisa membantu orang tua. Membantu di sini bukan dalam konteks mencari uang, tetapi membantu di sini adalah melakukan kegiatan yang bisa kita lakukan, seperti mencuci piring, menyapu rumah, atau kegiatan lainnya. Serta contoh berikutnya adalah merapikan mainan setelah bermain. Selanjutnya, disiplin di sekolah. Jadi bukan hanya di rumah kita melaksanakan sikap disiplin kita, tetapi di sekolah juga kita perlu menerapkannya. Contohnya, kita ke sekolah tepat waktu. Misalkan, jadwal untuk masuk kelas adalah jam 8 pagi, sedangkan kita baru bangun jam 8 pagi. Akibatnya, kita terlambat dan tidak mengikuti mata pelajaran awal. Untuk itu, ketika pembelajaran dimulai jam 8, maka kita harus bersiap-siap sebelum jam 8 pagi. Kita bisa bangun jam 6 atau 5 pagi untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Selanjutnya, disiplin di jalan raya. Nah, jadi selain kita disiplin di rumah, di sekolah, kita juga perlu disiplin di jalan raya. Karena di jalan raya atau lalu lintas itu ada aturan-aturan tertentu yang perlu kita patuhi. Misalkan, kita tidak boleh menerobos lampu merah. Yang kedua, saat berkendara kita harus membawa surat-surat berkendara lengkap seperti SIM ataupun STNK dan surat-surat lainnya. Lalu, kita juga harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah dipajang pada pinggir-pinggir jalan. Selanjutnya, disiplin di masyarakat. Nah, kita adalah manusia sosial, jadi kita hidup bersama atau berkelompok. Kita berhidup bersama dengan orang lain dalam suatu lingkungan tertentu. Untuk itu, kita perlu mematuhi aturan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman atau tawuran antara kita dengan tetangga kita atau warga kita. Contoh yang bisa kita terapkan terkait dengan sikap disiplin ini adalah yang pertama, tidak mengganggu tetangga. Misalkan ketika tetangga sedang beribadah, kita malah dengan seenaknya memutar musik dengan volume yang tinggi.
Akibatnya tetangga sebelah merasa terganggu. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Kebanyakan kehidupan di kota, rumah-rumah itu berdempetan dan lingkungan atau teras depannya itu saling berhubungan. Untuk itu, kita tidak boleh membuang sampah kita yang ada di rumah kita ke rumah tetangga kita. Nah, jadi sikap disiplin ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di jalan raya, baik itu di tempat umum. Jadi, sikap disiplin ini kita tidak dapatkan secara serta-merta atau berasal dari gen bawaan sejak kita lahir, tetapi kita dapatkan melalui hasil belajar. Namun terkadang rasa malas seseorang membuat dia malas untuk mematuhi aturan atau menerapkan sikap disiplin ini. Untuk itu perlu adanya komitmen, karena komitmen ini merupakan salah satu kunci dari terbentuknya sikap disiplin. Kebiasaan yang diulang terus-menerus atau kegiatan yang diulang terus-menerus akan menjadi suatu kebiasaan yang melekat pada diri kita. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan atau kata disiplin memiliki peran yang signifikan dalam pemberantasan pendidikan anti korupsi. Contoh kasus yang menyebabkan terjadinya korupsi akibat dari ketidakdisiplin ini adalah korupsi waktu dan juga korupsi uang. Sikap disiplin ini membentuk adanya sikap kepedulian dan juga pemahaman serta ketaatan terhadap aturan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa disiplin yang dilakukan atas kemauan sendiri adalah kemerdekaan yang sejati. Sekian dari saya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Selamat siang.